Halo, selamat pagi, Sobat Edukasi. Kembali dengan saya Mario Nenggolan. Kita membahas topik ya, free body diagram atau diagram benda bebas ya. Ini adalah bagian kedua ya. Nah, kita mulai masuk ke batang dua gaya ya. Jadi ada istilah batang dua gaya atau two force member in equilibrium. Ini kondisinya bagaimana gitu ya. Kalau misalkan kita memiliki kasus seperti ini ya, kasus ada alat berat ya. Sini ada piston, sini ada namanya apa namanya? Batang yang bengkok seperti itu gitu ya. Lalu ada batang sini, kita bisa samakan atau sederhanakan ada batang lurus yang seperti ini diwakilkan oleh ini atau ini. Lalu ada batang yang bengkok seperti ini ya. Nah, ini termasuk dalam batang dua gaya ya. Batang ini juga ya, melengkung, batang dua gaya. Batang dua gaya itu artinya memang ada dua gaya bekerja dan dia bisa mengalami tekanan dan tarikan ya. Nah, misalkan kasus batang lurus seperti ini, dia bisa mengalami tarikan ataupun mengalami tekanan bisa. Nah, kalau batangnya berbelok seperti ini, tetap dia pada prinsipnya merupakan garis lurus ya, gaya itu bekerja. Nah, jadi kalau udah bengkok gini, jangan khawatir karena dia pada prinsipnya adalah batang dua gaya. Kalau kita tahu ada FB, ada FA di sini, maka FB untuk setimbangnya adalah satu garis lurus dan berlawanan arah. Begitu juga dengan kondisi ini. Ini kondisi tekan, ada FA, maka FB-nya adalah lawan dari FA, minus FA ya. Arahnya satu garis. Jadi untuk menjaga sebuah benda itu equilibrium ya, kalau ada satu buah gaya, contohnya gaya ini, maka untuk di equilibrium harus memiliki gaya lain ya, gaya kedua, di mana gaya kedua itu memiliki arah yang berlawanan. Jadi mungkin arah sini ya. Nanti kalau kita lihat, lalu besarnya sama ya, bikolinear. Mana garis yang gaya yang membuat gaya ini menjadi setimbang gitu ya. Jadi membuat benda ini setimbang ya, kalau ada gaya di sini adalah seperti ini. Sehingga memenuhi sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma m sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kasus seperti ini ya, kalau kita punya F1, F2, F3, lalu dia punya resultannya F1, F2, F3, lalu untuk menjaga dia tetap setimbang harus ada F4, 5, dan 6. Nah, misalnya kasus kita punya kasus ini, kita punya ada gaya merah seperti ini, dan ini, bagaimana dia bisa setimbang benda ini? Dia tarik garis ke sana, artinya arahnya berlawanan ke sana. Lalu yang ini ada sudut, artinya ini sudutnya ke sana, ya, seperti ini. Begitu ya. Jadi kita sudah paham ya batang dua gaya ya. Jadi jangan khawatir kalau ada benda-benda atau yang belok seperti ini, kamu atau bengkok seperti ini, jangan khawatir ya. Pada prinsipnya sama seperti garis batang yang lurus. Lalu misalkan Anda telah paham gitu ya, lalu kita mau lihat gitu ya, bagaimana sih gitu prakteknya. Kalau ada seperti ini, artinya ini batang dua gaya, di mana ini, ya kan kalau kita bisa pecah ya, pecah sumbu X, sumbu Y. Tapi biar kita tahu di mana dia arahnya, ya arahnya itu sama dengan arah dari kedua titik ini ya, batang ini. Ya, lalu begitu juga bagian ini. Kalau kamu mau tahu arahnya mana, cari aja apa garis di antara kedua ini, dua titik ini, dua pin ini, maka dia adalah arah dari gaya tersebut ya. Apakah dia tarik seperti kasus ini, apakah tekan, dia tidak akan kemana-mana larinya ya. Oke, kita masuk ke tiga gaya ya. Jadi misalkan tadi kan dua gaya. Nah, bagaimana kalau ada tiga gaya agar dia setimbang? Ingat sigma F sama dengan 0, Fx, Fy, Fz sama dengan 0 ya. Nah, dan sigma M sama dengan 0. Tapi karena kita kasusnya dua dimensi ya, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Sehingga misalkan kita punya kasus seperti ini ya. Oke. Ini ada kasus kalau misalkan gayanya ada 4, maka 4 gaya ini harus membuat equilibrium ya.
Nanti kita lihat ya, contohnya. Seperti ini, kalau misalnya kita punya F1, F2. F1, F2 berpotongan di titik O. Ini ya. Maka agar di equilibrium, F3-nya bagaimana? F3-nya harus melalui titik O juga. Ya. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kamu garis dulu F1 atau F2 dulu kamu garis. Baru F1 ini kita pindahin ke sini gitu, jadi gini. Artinya F3-nya kembalikan dia ke 0. Nah, seperti ini ya. F2 ini ditambah F1, maka agar dia setimbang, artinya dia harus kembali ke 0 ya. Ke posisi ke 0, artinya F3 itu harus arahnya seperti ini. Panahnya ke kanan ini. Ya, ini di sini harusnya dia ke kanan artinya. Mari kita lihat. Ya. Nah. Begitu ya. Sehingga dia akan equilibrium ya. Nah, kalau gayanya ini tadi concurrent, artinya dia berada pada titik yang sama gitu ya. Lalu kalau paralel, artinya misalnya ada F1, F2, maka dia akan ada gaya di tengah-tengah sini. Gitu ya. Yang melawannya. Arahnya kebalikan dari F1 dan F2. Begitu. Kita langsung aja ke latihan, karena Anda sudah belajar minggu pertama dan juga minggu kedua ini udah mulai belajar gitu ya, diagram benda bebas, maka kita langsung latihan, karena tanpa latihan atlet tidak akan bisa menang ya. Begitu juga dengan belajar tanpa latihan tidak akan bisa ya, apakah menjawab soal ujian, apakah menjawab tugas, ataupun menghadapi kehidupan real gitu ya. Karena ada istilah pelaut yang tangguh ya, pelaut yang ulung adalah pelaut yang telah melewati badai ya. Misalnya kita punya kasus rig seperti ini 3 dimensi, lalu kita pengen buat jadi di kasus 2 dimensi ya. Ini ada tali gitu menggantung dia, lalu di sini ada pin. Maka kita bisa sederhanakan seperti ini. Gitu ya. Tali yang ini sebagai 2D, lalu ini ada bendanya ya, platformnya, ada beratnya. Lalu ada sudutnya 70, lalu di sini ada pin ya. Oke. Artinya kalau kasus ini udah bisa kita solve ya sebagai 2D ya. Caranya gimana? Ingat ya 5 tahapan dalam menjawab ya, atau membuat FBD. Tapi sebelumnya step pertama adalah bikin asumsi. Ya, problemnya kita simplified ke 2D. Jadi 2D ya jadinya. Nah, kita pasti pakai gravitasi ya, karena ada berat, ada massa. Pakai G-nya 9,81 atau kamu pakai G sama dengan 10 untuk simplifikasi. Boleh ya, either 9,81 atau 10, harus kamu tulis dalam asumsi. Ya itu step pertama, kalau nggak dibikin nanti bingung. G kenapa 10? Kan 9,81 gitu ya. Dan di Indonesia kayaknya lebih kecil lagi ya, mungkin 9,79 atau berapa. Tepatnya yang pasti bukan 10 gitu ya. Lalu langkah kedua, setelah kita bikin asumsi, kita bikin FBD atau DBB ya. Caranya gimana? Pilih yang mana yang mau diamatin. Tadi kita amatin apa? Platform, oke ya? Lalu gambar platformnya, diisolasi. Lalu tambah dimensi, tambah gaya yang kita tahu, ya semua gaya dan semua gaya yang kita nggak tahu. Nah, semua gaya yang tahu itu bisa bebannya. Ada gaya dari luar. Tapi kalau yang unknown forces itu adalah gaya-gaya yang berupa gaya tumpuan, gaya tali gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus tuntaskan semua. Lalu hitung ya, menggunakan 3 rumus ajaib ya, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma m sama dengan 0 ya. Itu 3 rumus ajaib ya. Lalu kita lihat ya tadi dari kasus tadi kita bikin DBB-nya, lihat kita isolasikan saja platformnya saja, ada tegangan tali ke sana 70 derajat, tinggi 1 meter. Ya, lalu ada FAX arah X gini, arah FAY. Kenapa FAX kanan? Karena ada T yang ke arah kiri. Untuk menyimbangkan ya. Kenapa ini ke atas? Karena ada gaya berat ya. Lumayan besar yang ditanggung oleh tali dan ditanggung oleh FAY. Oke?
kita masuk ke rumus sigma fx sama dengan 0, fax ini ya, min t ini, t cos itu artinya arah sini ya, t cos 70 derajat sama dengan 0 karena nggak ada gaya lain. Lalu sigma fy sama dengan 0 artinya fy t asin ya, t asin itu sinnya ke arah sini ya, kan di sini ya, hadap miring. Jadi t sin 70 ke atas tambah fy juga ke atas dikurang dengan beratnya 1962 dari 200 kg kali 9,81 ya. Lalu sigma m. Nah, karena gaya di sini lebih banyak dan kita pengen ngitung T, maka sigma momen yang diambil sebagusnya sigma M di A. Karena kita mengeliminasi dua gaya. Jadi T ya, sin 70 yaitu ini dikali jaraknya 1,4 tambah 0,8 lalu ditambah, ingat ya, momennya positif nih. Momennya positif. T itu positif. Lalu T sin positif, T cos itu sini, arah sini. T cosnya. Nah, T cosnya juga positif gitu ya. Jadi T cos 70 dikali jarak ini ke sini. Karena kan jarak tegak lurusnya 1 ya. 1 meter. Dikurang ini 1962 atau W dikali 1,4. Didapat T-nya 1139,75 Newton. Tegangan talinya. Nah, kalau misalnya nanti mau milih talinya mana yang kuat, artinya talinya harus lebih kuat menahan beberapa kali lipat daripada 1139,75. Misalnya kita pengen safety faktornya 2, harus talinya kuat menahan 2 kali. Oke? Tapi biasanya kalau nyawa ditambahkan ya, bukan hanya 2 atau bisa 3 ke atas. Lalu kita pengen nyari FAX dan FAY, tinggal masukkan lagi ke rumus ini. Ya, FAX-nya, karena kita tidak tahu T-nya, maka FAX-nya T cos 70 derajat sama dengan 1139,75 cos 70 derajat sama dengan 389,82 Newton. Lalu FAY-nya juga dapat ya 1962 kurang T sin 70 sama dengan 890,99 Newton. Solve ya. Beres. Kita lanjut ke kasus kedua ya. Misalkan ada ini apa namanya? Kayak handle gitu ditarik ya. Gayanya 400 Newton. Nah, berapa gaya yang dialami di pin D ini ya, atau di pin B ini? Sama ya, D dan B kan tadi kan garis lurus ya. Sehingga kita gambar sini garis lurus. Nah, dia ketarik ke sana karena kan orangnya narik. Tapi kalau dari ini kan benda yang ini kita bahas nih. Ada sudut 45 derajat, artinya sini 45 derajat juga kebalikannya. Ingat, two force member atau batang dua gaya. Nah, bagaimana kita mengamatin ya, ngamatin mana yang buat DBB-nya, kita bisa udah buat DBB ini, DBB yang ini kita buat bisa gitu ya. Ini DBB-nya. Kita tahu kan tadi 45 derajat dari sini. 0,2 artinya 45 derajat. Lalu A-nya itu gitu ya, kemana? Ya, kanan dan atas. Kenapa kanan dan atas? Nahan ini besar tadi ya, gayanya nanti ya. Artinya kita lawan, lalu dia ini narik ke bawah, kita lawan ke atas. Oke? Tapi kita pengen tahu nih, misalkan dia di titik A ini ya, A, X, dan AY itu arahnya kemana? Bisa ya. Ingat ya, kalau kasus ini bisa kita solve ya, 3 unknowns, 1, 2, 3 equation, sigma fx, sigma fy, dan sigma m sama dengan 0. Tapi kalau kita pengen tahu gaya ini langsung, bisa ya. Ingat, nah, gaya ini gimana? Ini tarik garis sana, kembali ke titik 0 ya. Ini tarik garis sana, potongannya, lalu dari potongannya tarik ke sini arahnya. Gitu. Karena semua harus melewati titik 0 ini, titik O. Artinya, gaya di A itu ke arah, ini kan kanan dan atas, artinya kanan atas naiknya sampai ke melewati titik 0. Titik O atau 0 ya. Nah, gayanya begitu. Ya, jadi pada titik A bisa kita urai FAX dan FAY, tapi pada realnya FA itu begini. Ya, tadi kan kita pecah X dan Y-nya. Nah, lalu kita pengen tahu nih, gaya F berapa? Ya, gaya di F. Bisa kita solve ya. Gaya di F kita solve ya. Kita tahu sudut alfanya ini inverse tangan dari 0,7 dibagi 0,4 ya. Oke. Lalu dari sini kita bisa
mulai lagi step 1, asumsi berat atau massa dari handle-nya 0, harus ditulis ya masanya. Kalau enggak harus ada beratnya atau ada masanya. Sehingga ada berat. Gaya geseknya di pin-pinnya 0, gravitasinya 9,81. Kalau kamu pakai 10, kamu asumsikan 10. Lalu kita pick handle ini sebagai buat DBB, ya sama yang tadi ya, tapi kita fokus di sini. Tambah dimensi, tambah juga gaya yang diketahui, yaitu 400, yang tidak diketahui ini dan ini 2 biji ya. Oke, lalu hitung sigma fx sama dengan 0, didapat rumusnya ini, ya 400, kanannya 400, dikurang arah sini, ya, fax, fbx, ya, lalu fix, ya. Jadi rumusnya seperti ini dapatnya. Lalu fy-nya, sigma fy-nya, ini ke atas, ya, dikurangin yang ini ke bawah. Jadi fy kurang fby, dapat rumus ini. Kita belum bisa solve itu apa. Bisa sih substitusi kalau mau gitu ya. Tapi kita masuk aja ke rumus sigma ma, langsung ke solve sebenarnya di sini ya. Makanya kadang orang nggak fx, fy yang dihitung ya, biasanya dia sigma m dulu ya. Kita ambil titik A di sini. Maka ini ada f gitu ya. fbx saya pecah jadi x, ada jaraknya 0,2 ke sini ya. Lalu fby yang ke bawah jaraknya 0,1. Ini 400 kali jaraknya berapa? 0,7. Ya. Lihat kalau momen selalu begini ya. Ya, fbx positif, fby positif, f di C gitu ya, titik C negatif ya, berlawanan. Sehingga dapat F-nya 1320,13 Newton. Lalu kalau kamu mau cari atasnya ya diputar aja lagi ya dari sini. Didapat FB-nya sekian, maka FA-nya 1075,26 Newton. Solve, gampang ya. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa dengan menarik 400 Newton dengan sistem handle seperti ini, kita bisa memultiplikasi 400 tadi sehingga gaya tariknya kita itu yang dialami oleh benda yang mau kita tarik itu 1320 Newton. Ya, ini mirip dengan prinsip ungkat-ungkit ya. Gitu ya, kalau kita mau mengungkit sebuah balok batu mau diangkat, artinya kan kita ujungnya itu pas masukin ke bawah batunya lalu kasih ganjel gitu ya. Lalu yang panjangnya kita tekan. Nah, itu prinsip ya. Prinsip dasar ya. Oke, jadi kita bisa solve. Lanjut exercise 3 ya. Saya cari-cari yang unik-unik. Ini kalau suka sepeda, wah menarik ini ya. Seorang basic pesepeda gitu ya, narik rem 40 Newton. Oke. Tentukan gaya tarik T di sini gitu ya. Jaraknya 88 dan 22 ya. Ini pinnya di sini, pivot di sini dia. Lalu kita step 1, asumsi massa dari handle-nya 0, jadi kita nggak hitung, gaya geseknya 0. Oke, kalau nggak, harus dihitung ya. Lalu diambillah isolasi ininya, handle-nya, tambah dimensi, kasih gaya semua, dapat ini. Ini harusnya agak kebuang dikit ya, tapi saya nggak bisa hapusnya dengan sempurna. Tapi oke lah, jadi saya fokusnya di sini. Ini juga harusnya kita hilangkan ya, gambarnya DBB. Oke, tapi oke lah. Kita punya gambaran 40 Newton. T di sana kita mau cari tahu ada jarak di dimensi. Lalu di sini ada reaksi ya di titik O. FOX ke arah kanan. Kenapa? Karena kan melawan ini ya. Melawan ini. FOY ke arah bawah. Melawan yang T di sini. Oke, jelas ya? Lalu sigma M di 0 di sini. Sehingga kita bisa eliminasi FOX dan FOY sama dengan yang mana? Nah, T ya, T positif kan ya, karena dari sini gayanya ke sana, artinya positif. T dikali jaraknya sejarak 22 mili atau 0,022 dalam meter, karena kan Newton meter ya. Kurang 40 kali jaraknya 88 mili atau 0,088 meter, sama dengan T 160 Newton. Jadi kita dengan gaya 40 Newton, ya, kita bisa meningkatkan gaya tersebut menjadi 160 Newton atau 4 kali.
Itu fungsi mekanik ya. Dengan gaya yang sedikit kita bisa mendorong atau menarik yang lebih besar. Oke. Jadi kita nggak perlu pakai formula fx, fy lagi karena sudah solve. Jelas? Lanjut ke kasus keempat. Ya, kasus keempat ini ada orang lagi pegang tangan begitu gitu ya. Lalu dia neken load cell. Load cell itu mengukur gaya ya. Alat pengukur gaya. Kalau alat pengukur jarak ya meteran gitu ya, atau kalau yang kecil jangka sorong ya. Kalau pengukur gaya namanya load cell. Ada ini mengukur tricepsnya, seberapa besar gaya di tricep. Jarak dari ini tulang ini, humerus ini, ujung tulang humerus dengan tricep itu 25 mili. Jarak ini ke center of gravity-nya 150, ini ke sini 150 ya. Oke, ditanya gitu ya. Kalau di load cell yang 160, ini bacaannya 160 Newton, lalu ada gaya yang ini di gaya tricepsnya itu vertikal gitu ya. Maka hitung gitu ya besar gayanya. Kembali, state asumsi humerus in vertical position, ya gravitasi 9,81. Sebenarnya nggak perlu diasumsi kalau 9,81 ya. Kalau kamu pakai 10 baru asumsi. Lalu pilih yang lower hand, tadi lower hand yang kita fokuskan, isolasi gambar, dimensi, gaya yang kamu ketahui, yang tidak kamu ketahui, hitung. Nah, saya buat begini DBD-nya, ini tadi ya, tulangnya, humerus ya, ini ke bawah, gayanya mengalami ke bawah, ini mengalami ke atas karena ditarik oleh tricep tadi, lalu ini berat ke bawah, ini mengalami dorongan ke atas ya. Karena kenapa? Karena dia dorong ke bawah, artinya dia mengalami gaya yang sama ke atas. W-nya 1,5 kg kali 9,81, 14,72 Newton, ini 160 Newton, maka tinggal kita bikin sigma M di 0 sini. Na, kenapa Na ini? Karena Na positif, selalu sadar positifnya. Na positif, ya positifan CCW ini lihat ya, kalau muternya di O kan. Lalu kali 300 ya. Lalu W berat ini, W negatif karena gini. Ya. Kalau titik O-nya itu tengah-tengah jam gitu ya. Negatif karena CW 14,72 kali 150 kurang F ke atas ya. Kenapa? Karena dia CW ya. Kali 25 dapatkan F sama dengan 1831,68 Newton. Solve? Solve. Gampang. Lalu yang terakhir yang 5, ini soal ujian pernah saya keluarkan, banyak sekali yang nggak bisa jawab, karena soal ini sebenarnya gampang tapi tricky. Makanya di buku itu dimasukkan sebagai soal paling terakhir ya, karena di buku itu dibikin soal latihan dari paling mudah, agak sedang, agak susah, susah sekali. Lalu bukan susah sekali, tricky ya, tricky. Begitu bisa buku-buku ya. Punya massa 5 kg, kalau kamu gravitasi 10 artinya W-nya 5 kali 10, 50. Kalau kamu pakai 9,81 artinya 49, sekian. Ditanya, ya, pada sudut berapa di theta ini memberikan momen terbesar yang di M-nya. Ini M-nya di O ya, jadi M O itu seperti motor listrik yang menahan dia ke sana. Biar dia nggak jatuh. Kalau ini nggak ditahan, nggak ada momen, ini jatuh ke sana kan ya. Oke, kita cari maksimum. Nah, ini kamu harus paham ya prinsip-prinsipnya gini ya. Seperti biasa, asumsi massa dari cranknya OA itu 0, frictionnya 0. Note, saya tambahkan sini, this is a little bit tricky ya. You need to know the mean and max condition. Nah, mean and max condition artinya apa? Kalau ada jarak, ya jarak 0,3 tadi, dikalikan dengan gaya, itu harus tegak lurus kalau dia mau momen maksimum. Nah, kalau dia mau minimum atau bisa 0, itu harus sejajar. Itu ingat prinsipnya. Ya, kuliah di awal-awal. Jadi kita punya 2 dBb atau FBD, lalu kita hitung. Nah, yang pertama yang maximum moment condition, artinya saya pengen bikin ini sudut 90 derajat persis. Artinya saya tarik dari kondisi awal, saya tarik dia lebih ke sini. Gitu ya. Sampai 90 derajat. Kenapa? Karena 90 derajat itu maksimum 0,3 tinggal dikalikan dengan gaya.
Coba kalau dia nggak sudutnya 90, artinya kan nanti kan dikali sinus atau kosinus gitu. Oke ya? Oke, ini ada gaya ke sana, ini ada pin, sehingga ada FOX ngelawan ini. Lalu ini kan ke atas, ini ke bawah. Lalu ada momen, tadi momen di titik 0 ya, yang mau kita hitung berapa besarnya. Oke? Karena momennya itu yang nahan dia, karena ada ditarik, dia kan harusnya gini, tapi nahan gitu ya, ada momen. Oke? Nah, kita hitung dulu alfanya. Alfa ini adalah tangen 0,45 bagi 0,5, 41,987 derajat. Nah, kalau udah tahu alfa, untuk tahu theta, artinya 180 kurang alfa kurang beta. Nah, beta harus dihitung lagi. Karena ini tahu 0,3, hitung dulu ini, panjang ini. Panjang ini adalah akar dari 0,45 kuadrat tambah 0,5 kuadrat, yaitu dapatnya 0,6727 nih, panjang ini. Sehingga saya tahu beta, ya, di mana betanya adalah cos gitu ya. Cos, kalau ini kan hadap miring. Cos itu ini 0,3 dibagi 0,6727 sama dengan 63,515 derajat. Sehingga theta berapa? 180 kurang alfa kurang beta sama dengan 74,5 derajat. Gampang ya geometri ya sebenarnya. Nah, ini adalah sudut maksimumnya. Sudut theta maksimum. Berapa besar maksimumnya? Ya 0,3 dikali gaya tadi, gitu ya. Gaya talinya 49,05 karena saya pakai 9,81. Sigma M-nya, sigma M di 0, ini CCW, kurang 0,3 karena arahnya ke sana ya. 0,3 dikali gayanya. Sama dengan 14,75 Newton meter. Oke? Gampang. Solve ya. Sekarang yang kasus kedua, ya, kasus keduanya adalah minimum. Bagaimana dia minimum? Kalau sejajar atau satu garis begini. Jadi kita geser dia kembali. Kalau anggap aja ya, kita lepas. Nggak ada penahan momennya, kita lepas. Kan dia ngikutin arahnya. Ya, ngikutin arah dari ini, ujung katrol ini. Sehingga alfanya tetap sama tadi ya. Sehingga 41,98. Theta berapa? 180 kurang ini gitu ya. Nah, kamu hitung OB bisa, tapi sebenarnya nggak perlu ini karena tadi mungkin biar ngerti berapa angkanya gitu ya. Theta 180 kurang alfa sama dengan 138 derajat. Berapa besarnya? Ya, tegangannya sekian, 49,05. Sigma M di 0 berapa? 0. Kenapa? T-nya benar, 49,05. Tapi jaraknya 0 kan? Jaraknya ini kan tuh, melalui titik O. Berapa jaraknya? 0. Sehingga momen minimumnya adalah 0 gitu. Dimana sudutnya adalah 138 derajat. Oke? Solve. Terima kasih. Saya Marit Nenggolan. Sampai jumpa.